Suku Hazabe adalah salah satu kelompok pemburu pengumpul terakhir di dunia yang tinggal di sekitar Danau Eyasi di Tanzania. Kehidupan mereka yang sederhana dan sangat dekat dengan alam menjadikan mereka sebagai salah satu suku yang sangat unik dan menarik di Afrika. Mari kita lihat lebih jauh tentang kehidupan mereka, terutama dalam hal berburu dan keunikan lainnya. Para lelaki Hazabe, yang bertanggung jawab untuk berburu, memiliki keahlian luar biasa dalam melacak hewan liar. Mereka sering berjalan kaki jauh ke dalam hutan, hanya membawa busur dan anak panah sebagai senjata utama mereka. Busur dan anak panah ini dibuat secara tradisional, panahnya seringkali dilumuri racun dari getah tanaman untuk memastikan hewan buruan akan segera mati setelah terkena panah. Mereka melatih mata dan instingnya sejak kecil untuk mengenali jejak hewan, mulai dari jejak kaki, kotoran, hingga bau yang samar sekalipun. Proses berburu mereka sangat unik. Mereka biasanya berburu secara berkelompok dan berjalan dalam keheningan. Jika menemukan jejak hewan seperti babi hutan atau rusa, mereka dengan cepat menyusun rencana dan bergerak tanpa suara mendekati mangsa. Setelah cukup dekat, mereka akan memanah hewan tersebut dengan sangat tenang namun akurat. Setiap gerakan dan keputusan dibuat dengan perhitungan yang matang, karena berburu bukan sekadar aktivitas untuk mendapatkan makanan, tetapi juga sebagai cara mempertahankan tradisi dan keterampilan leluhur mereka. Hazabe juga dikenal sebagai penjelajah hutan yang handal. Mereka mengetahui setiap tanaman yang tumbuh di hutan, baik yang dapat dimakan maupun yang digunakan sebagai obat. Suku ini bergantung pada alam untuk segalanya, mulai dari makanan, tempat tinggal, hingga perawatan kesehatan. Salah satu keunikan dari Hazabe adalah cara mereka menggunakan madu sebagai sumber makanan utama. Mereka sangat ahli dalam menemukan sarang lebah liar, dan berani mengambil madu meskipun harus menghadapi lebah liar yang agresif. Hazabe memiliki hubungan yang sangat dekat dengan alam, dan mereka hidup secara nomaden, berpindah-pindah tempat sesuai dengan ketersediaan sumber daya alam di sekitarnya. Berbeda dengan suku lain yang mungkin telah terpengaruh oleh dunia luar, Hazabe tetap mempertahankan gaya hidup mereka yang tradisional. Mereka jarang melakukan kontak dengan masyarakat modern dan tidak memiliki konsep kepemilikan pribadi atau rumah yang tetap. Satu lagi hal yang menarik dari suku Hazabe adalah bahasa mereka, yang menggunakan bunyi klik, seperti bunyi klik dari lidah. Bahasa ini tergolong unik dan tidak banyak digunakan di tempat lain. Komunikasi dengan bahasa klik ini sudah menjadi ciri khas mereka, bahkan membuat bahasa mereka sulit dipelajari oleh orang luar. Meskipun terisolasi dari dunia luar, Hazabe tetap berusaha mempertahankan tradisi dan budaya mereka di tengah perubahan zaman. Tantangan terbesar mereka saat ini adalah semakin berkurangnya lahan hutan yang menjadi sumber utama kehidupan mereka, karena ekspansi pertanian dan permukiman yang semakin meluas. Namun, para Hazabe tetap berjuang untuk melestarikan hutan dan lingkungan mereka, menjaga warisan leluhur, dan melindungi budaya yang sudah berlangsung ribuan tahun. Kehidupan suku Hazabe adalah pengingat tentang bagaimana manusia dan alam dapat hidup berdampingan dengan harmonis. Mereka menunjukkan bahwa meskipun hidup tanpa teknologi modern, mereka dapat bertahan hidup dan menemukan kebahagiaan dengan cara yang sederhana. Di belahan dunia yang masih menyatu dengan alam, kita menemukan suku Hazabe, salah satu suku pemburu pengumpul terakhir di dunia yang hidup di Tanzania. Suku ini telah mempertahankan cara hidup tradisional selama ribuan tahun, hidup sepenuhnya dari alam, berburu dan mengumpulkan makanan untuk bertahan hidup. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dekat cara mereka memasak dan membagi makanan hasil buruan mereka. Beberapa pria Hazabe sedang berburu dengan busur dan panah di hutan. Berburu merupakan bagian penting dari kehidupan suku Hazabe. Para pria menggunakan busur dan panah tradisional yang mereka buat sendiri. Dengan keahlian dan pengetahuan tentang lingkungan sekitar, mereka mencari hewan buruan seperti babi hutan, kijang, atau hewan kecil lainnya yang bisa dikonsumsi. Para pria membawa hasil buruan kembali ke kamp. Setelah berhasil mendapatkan hasil buruan, para pria membawa makanan ini kembali ke kamp. Hasil buruan ini menjadi sumber protein penting bagi suku Hazabe, yang hidup dengan cara alami dan sederhana. Seorang anggota suku mulai menyiapkan daging hasil buruan di atas api unggun. Para anggota suku Hazabe memasak dengan cara yang sangat sederhana. Mereka menggunakan kayu bakar yang dikumpulkan dari sekitar kamp, dan memasak di atas api terbuka.
Biasanya, daging hasil buruan tidak dibumbui, hanya dipanggang langsung di atas api untuk mempertahankan rasa alami. Proses mempersiapkan daging, seperti membersihkan dan memotong. Menyalakan api unggun dan memanggang daging di atasnya. Para anggota suku Hazabe terlihat menikmati aroma daging yang sedang dimasak. Dengan alat sederhana, mereka bisa mengolah daging secara cepat. Tidak ada wajan atau panci, hanya api dan daging yang langsung dibakar. Proses ini dilakukan bersama-sama, dengan kehangatan dan kebersamaan yang menyelimuti mereka. Setelah daging matang, anggota suku Hazabe duduk bersama dan membagi makanan tersebut. Setelah daging matang, saatnya membagi hasil buruan. Di suku Hazabe, pembagian makanan didasarkan pada kebersamaan dan rasa saling berbagi. Semua anggota, baik yang ikut berburu maupun yang tinggal di kamp, mendapatkan bagian mereka. Momen kebersamaan saat daging dibagikan. Beberapa orang tua, wanita, dan anak-anak ikut serta, menunjukkan sistem berbagi yang adil. Para tetua dan anak-anak seringkali mendapat bagian pertama sebagai bentuk penghormatan, sementara sisanya dibagi secara merata di antara anggota suku lainnya. Bagi suku Hazabe, makanan bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang mempererat hubungan sosial. Di tengah dunia yang serba modern, suku Hazabe menunjukkan kepada kita nilai kebersamaan dan kesederhanaan. Bagi mereka, makanan bukan hanya soal nutrisi, tetapi juga lambang ikatan yang kuat antar anggota suku.